part kedua ini. Nah, di video yang part kedua ini kita mau bahas tentang 3 bab. Yang pertama isolasi dan inokulasi, yang kedua ada mikroskop, yang ketiga ada pewarnaan bakteri. Oke, kita mulai aja isolasi dan inokulasi. Nah, jadi isolasi dan inokulasi itu dia memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan mikroba dari lingkungan. Ya, jadi untuk mendapatkan mikroba murni dari lingkungan, baik itu mikroba campuran ataupun mikroba yang murninya. Oke. Nah, kalau isolasi itu adalah proses untuk mengambil koloni dari lingkungan untuk mendapatkan biakan murni atau yang disebut dengan biakan murni atau yang disebut dengan kultur murni. Nah, kalau inokulasi itu adalah memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru. Oke. Atau hasil dari inokulasi disebut dengan inokulum. Sedangkan hasil dari isolasi disebut dengan isolat. Tuh. Nah, untuk kultur bakteri ini dia juga ada yang namanya kultur campuran. Nah, kultur campuran ini adalah kultur bakteri sebelum dia diisolasi dan diinokulasi. Jadi dia tuh masih dalam bentuk campuran, masih belum bisa dibedakan mana koloni ini, mana koloni itu. Itu untuk koloni kultur campuran. Oke. Nah, ini ada detailnya. Jadi isolasi merupakan proses pemisahan mikroba dengan mikroba yang lain yang berasal dari campuran berbagai mikroba. Jadi untuk memisahkan mikroba dari koloni campuran, dari kultur campuran menjadi kultur murni. Itu itu isolasi. Ya. Nah, hasil ini dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan pada media padat. Nah, biasanya tuh kalau isolasi kita menggunakannya media padat. Nah, untuk teknik isolasi sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama ada cara tuang, cara sebar, dan cara gores. Nah, kalau cara tuang itu medianya sebelum padat sudah di jauhan Petri itu sebelumnya medianya padat sudah dituangkan si suspensi bakteri. Nah, baru dimasukkan media dan dihomogenkan. Nah, di situ dia akan terbentuk koloni-koloni yang terpisah. Nah, keuntungannya itu dia bisa menumbuhkan mikroba secara merata, ya. Sedangkan cara sebar itu adalah media biakannya dibiarkan memadat, baru ditambahin bakterinya, baru disebar. Disebarnya itu menggunakan kayak sebuah sudip gitu, nanti dia disebar. Nah, kalau cara gores, medianya kita tunggu memadat, terus kita goreskan menggunakan ose, suspensi bakterinya. Nah, di sini ada bagian kerja untuk cara tuang, cara sebar, dan cara gores. Jadi kalau cara tuang, yang pertama medianya dibiarkan memadat, tuang kultur medianya biarkan memadat, habis itu diulang ya. Jadi untuk cara tuang, yang pertama suspensi bakterinya kita masuk ke jauhan Petri, habis itu kita tambahkan media dan kita aduk, kita homogenkan. Itu diinkubasi akan didapatkan hasil seperti ini, ya. Dapatkan hasil yang koloni terpisah. Kalau cara sebar, dia medianya dibiarkan memadat, medianya dulu dimasukin, habis itu dikasih suspensi bakteri, baru disebar menggunakan kayak sudip ini. Atau namanya itu adalah bisa dicari sendiri. Disebar dengan ini nanti dapatnya hasil yang sama. Dapatkan hasil sama kayak yang tadi nih, ya kan? Kalau cara gores, medianya kita biarkan memadat, habis itu kita ambil satu mata usus suspensi bakteri, habis itu digoreskan ke kuadrannya.
Nah, habis itu kita dari goresan yang pertama tuh kita tidak usah mengambil suspensi bakteri lagi. Jadi dari kuadran pertama nih ditarik ke kuadran kedua, dari kuadran kedua ditarik ke kuadran ketiga, dari kuadran ketiga ditarik ke kuadran keempat, sehingga didapatkan koloni bakteri terpisah itu di kuadran 4. Ya. Itu untuk isolasi. Sekarang inokulasi. Inokulasi adalah proses penanaman bakteri dengan teknik goresan secara aseptik pada media biakan padat, kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Nah, untuk sumber inokulasi itu biasa dari kultur murni ataupun hasil isolat dari yang tadi isolasi. Untuk teknik inokulasi ada dua. Yang pertama cara gores, yang kedua cara tusuk atau deep agar. Ya. Nah, jelasnya kita bahas dari gambarnya aja. Nah, kalau kalau cara gores berarti kita buat media dalam tabung reaksi, habis itu kita miringkan sehingga nanti dia membeku. Nah, terus kita gores dari dalam, sehingga dari penampang atasnya dia akan tampak seperti ini goresannya. Nah, ini untuk cara gores. Kalau cara tusuk atau deep agar, medianya kita tumbuhkan secara tegak lurus, tidak miring. Di situ kita ambil satu jarum ose, terus kita tusukkan suspensi bakterinya sampai setengah dari tabung reaksi. Setengah dari medianya. Di situ kita inkubasi dan tunggu dia tumbuh. Nanti untuk hasil media tegaknya, cara tusuk di media tegaknya itu dia kayak gini ya bentuknya. Sedangkan kalau di media agar miring dia kayak gini. Gitu ya. Kayak itu untuk isolasi dan inokulasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pengenalan mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat objek berukuran mikro. Jadi alat yang seperti mikroorganisme, bakteri, kuman, virus dan lain-lainnya bisa dilihat dengan mikroskop karena tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berkaitan dengan mikroskop. Ada Hans dan Zachary Janssen dari Holland, Belanda. Tahun 1590 menciptakan mikroskop pertama. Dia yang menciptakan mikroskop pertama. Sedangkan kalau Anthony van Leeuwenhoek dan Robert Hooke dia membuat peningkatan dengan mengerjakan lensa. Jadi lebih canggih lagi ya, dia ada bantuan lensanya. Nah, ini ada jenis-jenis mikroskop. Yang ini adalah mikroskop cahaya, berarti dia membutuhkan cahaya matahari untuk membantunya. Yang ini ada mikroskop stereo. Terus yang di sini ada mikroskop medan gelap. Jadi dia pakai listrik ya biasanya. Nah, di sini yang ini ada mikroskop UV dan ini ada mikroskop fluorescence. Nah, untuk ini ada bagian-bagian mikroskop dan fungsinya ya. Nah, ini nomornya dan ini bagian-bagiannya. Nah, yang pertama ada tabung. Tabung itu adalah yang ini. Dia berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler yang di sini, lensa okuler dan lensa objektif yang di sini. Terus yang kedua di sini ada revolver. Ya. Ada revolver. Berfungsi untuk kita memilih lensa okuler, lensa objektif perbesaran berapa. Terus yang nomor 3 ini adalah lensa objektif untuk melihat adalah lensa yang berdekatan dengan objek yang akan kita amati. Yang keempat juga masih lensa objektif. Dan yang kelima juga masih lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda. Nah, yang keenam ini adalah penjepitnya agar si kaca alasnya atau preparatnya tidak kemana-mana.
Terus yang ketujuh ada diafragma. Diafragma ini dia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Terus yang kedelapan ada lampu atau sumber cahayanya. Nah, untuk mikroskop cahaya, sumber cahayanya itu dari matahari. Biasanya dia di sininya itu ada cermin sumber cahayanya. Kalau mikroskop listrik, dia biasanya sumber cahayanya itu adalah listrik. Terus yang ke-9 ini adalah yang di ujung sini itu adalah lensa okuler, yaitu lensa yang berdekatan dengan mata. Yang ke-10 ini adalah pegangan mikroskopnya. Yang ke-11 di sini ada stage atau meja mikroskop untuk meletakkan preparat. Yang 12 ini ada makrometer untuk menjelajahi makrometer ya, dia tuh untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan kasar. Kalau yang ke-13 ini adalah mikrometer, jadi dia menaik turunkan tapi secara halus. Yang ke-14 dia adalah kaki mikroskop. Nah, di sini ini ada cara penggunaan mikroskopnya. Yang pertama kita letakkan dulu mikroskopnya di atas meja. Jangan lupa mejanya harus yang datar. Habis itu kita setting senyaman kita. Di situ kita hubungkan ke arus listrik dan kendurkan makrometer sehingga ada jarak yang cukup jauh antara lensa objektif dengan si stage-nya. Terus kita letakkan preparat di meja mikroskop atau di stage, lalu dijepit menggunakan penjepitnya. Lalu kita putar revolver sesuai untuk pembesaran yang kita inginkan. Lalu nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Terus kita putar makrometernya sampai mentok ke atas. Terus itu kita turunkan perlahan hingga menemukan objek. Saat menemukan objek, baru kita fokuskan lagi menggunakan mikrometer secara halus. Itu kita amati preparat dan kita jelajahi menggunakan kursor. Nah, untuk menghitung perbesaran mikroskop ya rumusnya itu adalah perbesaran total sama dengan perbesaran pada lensa okuler dikali perbesaran pada lensa objektif. Di sini ada contoh, tentukan perbesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki perbesaran 10 dan lensa objektifnya memiliki perbesaran 40 kali. Berarti perbesaran totalnya berapa? Perbesaran totalnya tinggal kita kali aja. Perbesaran lensa okuler dikali lensa objektif sama dengan 10 kali 40 sama dengan perbesaran totalnya adalah 400 kali. Itu ya. Itu untuk cara penggunaan mikroskop. Nah, sekarang kita masuk ke pewarnaan bakteri. Ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu bakteri atau eukariotik dan itulah. Nah, di sini bisa baca ini ada beberapa pengertian bakteri. Nah, umumnya bakteri itu dia dibedakan menjadi dua, ada uniseluler, ada yang berbentuk koloni atau multiseluler. Ya, untuk penjelasannya bisa dibaca aja. Ini udah ringkas banget kok dari PPT ibunya. Nah, di sini ada beberapa struktur dari tubuh bakteri. Nah, ada kapsul, dinding sel, sitoplasma, flagel, plasmid, ribosom, membran sel, inti sel, pili, mesosom, spora. Nah, untuk bagian-bagian ini sini udah ditunjukkan di gambar dan di sini ada fungsinya, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama yaitu ada monobasil, yaitu berbentuk batang. Biasanya itu berbentuk satu batang. Nah, bentuknya itu dia cuma ada satu batangnya kayak gini. Ini monobasil. Terus kalau diplobasil dia batangnya ada dua, tapi nempel, benar-benar nempel. Di sini batang, di sini ada batang lagi. Itu diplobasil. Kalau streptobasil dia berbentuk batang, nempel, cuman dia jumlahnya lebih dari dua atau banyak. Bisa 3 atau bisa lebih, misalnya 4 atau 5. Itu streptobasil. Terus yang kedua ada bentuk bulat atau kokus. Yang pertama ada monokokus, di mana dia itu bentuknya adalah bulat aja. Kalau monokokus. Nah, diplokokus dia berbentuk ada dua nempel. Itu diplokokus. Kalau
Tetracoccus dia itu berbentuk 4 tapi membentuk persegi atau bujur sangkar. Nah, ini Tetracoccus. Kalau Streptococcus dia itu bulat tapi berjejer kayak rantai. Minimal 3 ya, berarti kalau Streptococcus. Mau dia lengkung apa gak apa-apa, yang penting dia berjejer. Kalau Staphylococcus dia bergerombol. Biasanya kayak anggur kayak gini. Ini Streptococcus. Kalau Saccharina dia berbentuk seperti kubus. Misalkan ini bulat, terus di belakangnya itu ada lagi. Jadi bentuknya tuh seolah-olah kayak kubus. Itu kalau Saccharina. Nah, untuk Spiralia itu dia berbentuknya ada spiral, Spiroseta dan Vibrio. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Nah, kalau spiral dia tuh zigzag tapi dia pendek. Kalau Spiroseta dia zigzag cuman dia panjang. Kalau Vibrio dia ada serabut-serabutnya di pinggirnya. Tuh. Nah, ini tadi bentuk yang kokus tadi sama yang basil tadi ya. Nah, itu untuk bentuk-bentuk bakteri. Sekarang kita lanjut ke reproduksi bakteri. Yang pertama melalui pembelahan sel atau aseksual. Berarti dia pembelahan selnya secara spontan. Ya. Spontan tanpa adanya proses fase-fase pembelahan sel ya. Kayak spontan aja gitu kalau pembelahan sel. Terus yang kedua ada cara konjugasi. Yaitu ketika si bakterinya itu tidak diketahui mana jantan mana betinanya, sehingga dia hanya berdekatan untuk tambung konjugasi pada hubungannya, sehingga materi genetik atau sitoplasmanya itu akan bertukar. Terus yang kedua ada transformasi, yaitu pemindahan sebagai materi genetik DNA atau hanya satu gen dari bakteri ke bakteri yang lain. Jadi ibaratnya kayak DNA sama DNA donor dengan DNA bakteri itu dia ditukar, sehingga yang tadinya di sini ada DNA dari bakterinya itu pink aja, dia bercampur sama DNA donor jadinya ada biru-birunya. Itu transformasi. Kalau bedanya kalau konjugasi dia sama bakteri, kalau transformasi dia gak sama bakteri tapi sama DNA donor. Kalau transduksi dia biasanya berkembang biak dengan virus. Jadi yang melakukan pertukaran DNA itu adalah antara bakteri dengan virus yang bertukar DNA. Terus ada rekombinasi genetik pada bakteri, yaitu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Sama kayak tadi ya. Jadi pencampuran genetik pada bakteri. Jadi pencampuran genetik sama bakteri itu dia bisa juga disebut dengan reproduksi. Karena dia membentuk suatu spesies yang baru. Tapinya dia masih satu spesies yang baru, tapinya masih dari spesies yang awal. Jadi tidak masalah keturunan. Gitu. Nah, untuk penyakitnya di sini ada beberapa penyakit. Ada meningitis, radang paru-paru, gonorea, difteri, TBC, dan lepra. Ini ada penyebab bakterinya. Apa aja. Oke, kita lanjut ke pewarnaan. Kita lanjut ke pewarnaan bakteri. Nah, tujuan dari pewarnaan bakteri yang pertama kita untuk melihat struktur, bentuk, dan ukuran mikroorganisme. Yang kedua untuk memperjelas bentuk dan ukuran mikrobanya. Yang ketiga mempermudah melihat bentuk dan ukuran sel mikroba. Dan yang keempat untuk melihat sifat fisik dan kimia mikroba berdasarkan reaksi terhadap zat warna. Jadi yang memudahkan itu maksudnya bakteri itu kan awalnya dia tidak berwarna ya. Setelah diwarnai, jadi bakterinya itu ada warnanya, sehingga kita bisa mengamatinya dalam mikroskop. Nah, untuk macam-macam teknik pewarnaan ada dua. Yang pertama ada pewarnaan sederhana, yang kedua ada pewarnaan diferensial atau bertingkat. Untuk pewarnaan sederhana, bedanya dengan pewarnaan bertingkat adalah kalau pewarnaan sederhana dia hanya menggunakan satu zat warna dan tidak ada penambahan zat lain. Kalau pewarnaan bertingkat dia ada penambahan zat lain dan beberapa zat yang tertentu seperti mordan, ada beberapa zat warna dan ada mordan atau decolonizer.
Untuk pewarnaan sederhana dia ada pewarnaan negatif sederhana dan pewarnaan positif sederhana. Nah, kalau pewarnaan positif sederhana dia mewarnai sel bakterinya. Kalau pewarnaan negatif sederhana dia mewarnai lapang pandangnya sehingga si sel bakterinya dia tetap transparan. Terus kalau pewarnaan bertingkat atau diferensial dia ada pewarnaan gram sehingga kita bisa membedakan pewarnaan gram positif dan gram negatif. Kalau pewarnaan yang kedua ada pewarnaan spora, yaitu untuk kita melihat letak sporanya ada di mana. Dan yang terakhir ada pewarnaan bakteri tahan asam. Jadi untuk mengetahui mana yang tahan asam, mana yang tidak tahan asam. Nah, zat warna itu untuk menurut Ecril dia dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada zat warna basa, yaitu ada fuksin, safranin, metilen blue, metilen lembayung, malasit hijau, karbofuksin, dan kristal violet. Kalau zat warna asam dia ada fuksin asam, eosin, merah Kongo, dan nigrosin. Kalau zat warna netral dia ada campuran eosin dan metilena blue. Kalau zat warna indiferen dia ada sudan 3 untuk berwarna merah. Nah, tapi umumnya untuk pembagian zat warna itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu zat warna asam dan zat warna basa aja. Nah, untuk zat warna asam dia itu adalah kromatofor bermuatan negatif kationnya. Seperti dia tuh zat warnanya mengandung Na+, K+, Ca2+, dan NH4+. Kalau zat warna basa biasanya dia mengandung kromofor bermuatan positif dengan anionnya Cl-, SO4-2-, dan CH3CO-. Nah, kalau zat warna asam itu biasanya untuk mewarnai lapang pandang dari preparatnya. Kalau zat warna basa dia untuk mewarnai sel bakterinya atau dinding selnya. Nah, di sini ada mekanis cara kerja dari zat warnanya. Kenapa dia bisa mewarnai bakteri? Nah, umumnya sel bakteri itu dia bermuatan negatif bila pH lingkungannya mendekati netral. Nah, terus zat warnanya itu biasanya adalah senyawa-senyawa garam yang salah satu ionnya itu berwarna. Nah, berarti kan kalau garam berarti dia ada muatan positif dan muatan negatif, ya. Nah, zat warna yang menyerap dan membiaskan cahaya sehingga kontras dengan mikroba dengan lingkungan yang dapat ditingkatkan. Terus mikroba yang tidak diwarnai umumnya akan tampak transparan bila diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Nah, karena sitoplasma dari mikroba itu memiliki indeks bias yang hampir sama dengan indeks bias lingkungan yang sifatnya cair dan mikroba tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya sehingga sel bakteri itu tadi kan dia bermuatan negatif. Sedangkan kalau zat warna negatif tadi itu adalah zat warna negatif itu apa tadi? Zat warna negatif itu dia zat warna asam. Berarti kalau selnya berwarna asam, dia diwarnai oleh zat warna yang bersifat apa tadi? Bersifat asam. Ini sel bakteri kan dia bersifat negatif dan zat warnanya bersifat positif atau asam. Sehingga yang akan terwarna itu bukan sel bakterinya tapi lapang pandangnya. Begitu juga kebalikannya. Kalau sel bakteri kan bermuatan negatif. Dia diwarnai oleh zat warna basa bermuatan negatif juga sehingga yang terwarna itu adalah si sel bakterinya. Nah, langkah-langkah pewarnaan itu secara umum adalah yang pertama kita membuat ulasan bakteri, yang kedua melakukan fiksasi, dan yang ketiga itu mengaplikasikan zat warnanya sehingga si bakteri bisa terwarnai. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan sel. Yang pertama itu faktor fiksasi. Nah, jadi fungsi fiksasi itu adalah untuk merekatkan sel mikroba pada kecalas, membunuh mikroba dengan cepat tanpa merusak strukturnya. Terus yang ketiga mengubah afinitas atau daya ikat dengan zat warna sehingga dia dapat mengikat kuat zat warnanya.
Terus yang keempat, dia membuat sel-sel mikroba menjadi lebih kuat, menempel menjadi kuat, atau dalam arti lain dia tahan terhadap kondisi lingkungan setelah diwarnai. Cara fiksasi itu adalah yang pertama dilakukan pastinya sebelum pewarnaan. Nah, biasanya dengan cara fisik, yaitu dengan pemanasan atau pendinginan. Biasanya dengan pemanasan atau campuran bahan kimia yang lain. Nah, cara yang paling banyak dilakukan dalam pewarnaan bakteri yaitu dengan membuat lapisan suspensi pada kaca alas datar, lalu dikeringkan dengan diangin-angin atau dilewatkan ke api. Fiksasinya tuh untuk fiksasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pelunturan zat warna. Nah, pelunturan zat warna ini dia berfungsi untuk menghilangkan warna dari sel bakteri yang telah diwarnai untuk menghasilkan warna kontras yang baik pada zat warna kedua. Nah, biasanya itu dia tuh umumnya digunakan pada pewarnaan bertingkat dekolorasi itu. Nah, umumnya sel-sel yang diwarnai itu mudah pula dilunturkan warnanya. Jadi kalau kita mau mendekolorasi sel bakteri, berarti harus kita tambahkan zat warna yang mudah dilunturkan juga, sehingga nanti tidak menyulitkan saat proses dekolorasi. Terus yang ketiga, ditinjau dari kekuatan ikatan antara sel dengan zat warnanya, maka dikenal dengan beberapa istilah, yaitu ada yang tahan asam, tahan alkohol, tahan air, dan lain-lain untuk si decolorizer-nya. Nah, di sini juga ada beberapa macam decolorizer, bisa dibaca. Nah, yang ketiga ada intensifikasi warna, atau biasanya itu adalah menggunakan zatnya itu bernama mordan. Nah, zat warna ini adalah untuk mengintensifkan atau mempekatkan zat warna pada bakteri. Nah, salah satunya adalah mordan, ya. Nah, ini pengertian mordannya. Nah, untuk macam-macam mordan dia dibagi menjadi dua, ada mordan basa dan ada mordan asam. Mordan basa itu adalah mordan yang bereaksi dengan anion zat warna asam yang berwarna seperti FeSO4, kalium antimonium tatrat, asetilpiridin klorida. Terus kalau mordan asam adalah mordan yang bereaksi dengan zat warna basa seperti asam tanin, asam pikrat, dan lain-lain. Nah, terus yang keempat ada substrat. Substrat yaitu setiap zat warna dapat bereaksi dengan komponen-komponen sel tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik atau lipida, protein, asam nukleat, dan KH juga berpengaruh dalam pewarnaan. Nah, berdasarkan zat warnanya yang diserap sel dapat dibedakan menjadi sel basofil, sel asidofil, dan sel sudanofil. Terus yang ketiga ada constraint. Nah, constraint itu adalah zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Fungsinya itu untuk apa? Untuk memberikan warna pada sel yang berbeda dengan warna pada sel yang awalnya. Nah, constraint ini diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan memberikan kontras pada sel yang tidak menyerap zat warna. Contohnya ada methylenediol blue, safranin, dan lain-lain, tergantung macam pewarnaannya itu apa. Oke, itu untuk faktor-faktornya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pewarnaannya. Kita masuk ke teknik pewarnaan sederhana. Nah, tadi pewarnaan sederhana kita dibagi menjadi dua, yaitu ada positif sederhana dan negatif sederhana. Nah, untuk judulnya, kalau pewarnaan positif itu adalah positif sederhana dan negatif sederhana. Sumbernya itu kita berasal dari suspensi campuran. Terus zat warnanya, kalau yang positif kita pakai kristal violet untuk mewarnai selnya. Dan kalau yang pewarna negatif kita memakai nigrosin untuk mewarnai lapang pandangnya. Sehingga kalau pewarnaan positif selnya berwarna ungu, kalau pewarna negatif selnya tidak berwarna atau transparan. Nah, lapang pandang yang dihasilkan untuk pewarnaan positif itu transparan, kalau pewarnaan negatif dia berwarna ungu. Sorry, ini bukan merah ya, ungu. Oke. Nah, rincinya ini ada di bawah ya.
Nah, untuk cara kerja pewarnaan positif sederhana, yang pertama kita siapkan kacala steril, bersihkan dengan alkohol dan fiksasi. Itu kita oleskan satu mata ose biakan pada setiap bagian kacalas. Terus kita teteskan zat warna kristal violet, tunggu 60 detik. Setelah 60 detik, kita bilas zat warnanya dengan air suling dan kita keringkan dengan kertas saring, lalu kita amati dengan mikroskop perbesaran 1000 kali. Berarti kalau 1000 kali itu adalah 10 kali lensa okuler dan 100 kali lensa objektif. Nah, hasilnya itu apa? Sel bakteri berwarna ungu dan lapang pandangnya transparan. Kalau pewarnaan negatif sederhana, cara kerjanya kita menyiapkan 2 kacala steril dan kita bersihkan dengan alkohol lalu fiksasi. Terus yang kedua, oleskan satu mata ose pada media biakan atau ragi. Oleskan satu mata ose biakan bakteri atau ragi pada ujung kiri kacalas yang pertama. Dan kita teteskan zat warna yang kedua, yaitu nigrosin. Dan kita ratakan menggunakan kacalas yang lainnya dengan cara menarik dengan sudut 45 derajat hingga terbentuk lapisan tipis pada kacalas yang pertama. Lalu kita keringkan di udara terbuka dengan cara diangin-angin aja, jangan di fiksasi ya. Lalu kita amati di mikroskop dengan perbesaran 1000 kali, sama ya, kayak gini. 10 kali lensa okuler dan 100 kali lensa objektif. Dengan hasil sel bakteri berwarna transparan dan lapang pandang berwarna ungu ya, bukan merah, ungu. Oke. Nah, kita sekarang ke langsung pewarnaan bertingkat. Ya. Nah, di pewarnaan bertingkat ini kita ada 3 pewarnaan, yaitu pertama ada pewarnaan gram, spora, kapsul, dan BTA BTTA. Nah, judulnya itu ada, kalau pewarnaan gram itu adalah pewarnaan gram metode Princeton-Morel. Kalau pewarnaan spora, nah judulnya itu adalah pewarnaan spora metode Shaver-Fulton. Dan pewarnaan kapsul itu adalah pewarnaan kapsul metode Anthony, dan pewarnaan BTA BTTA yaitu pewarnaan BTA BTTA cara Zen-Nelson. Nah, untuk umur bakteri yang digunakan, kalau bakteri gram kita pakai suspensi bakteri biasa. Kalau spora kita pakai suspensi bakteri 48 jam. Untuk apa? Agar bakteri 48 jam itu dia dapat, kenapa kita pakai 48 jam? Agar kita membuat si suasana dalam bakterinya itu menjadi ekstrim, sehingga dia dapat tumbuh spora. Karena spora dapat tumbuh pada suasana ekstrim. Nah, kalau suspensi bakteri kapsul kita pakai 48 jam dengan 24 jam diinkubasi dengan media umum dan 24 jam inkubasi dengan media litmus milk. Nah, kenapa harus kita pakai media litmus milk? Karena spora itu akan tumbuh jika suasana lingkungannya itu adalah kaya, sehingga kita perkaya dengan media pengkayaan yaitu litmus milk. Dan bakteri beta BTTA pakai suspensi bakteri biasa 24 jam. Nah, terus untuk media pertumbuhannya, kalau untuk bakteri gram, spora, dan BTA kita pakai media umum, sedangkan kapsul kita memakai media umum dan media litmus milk atau pengkayaan. Nah, untuk zat warnanya, kalau pewarnaan gram kita pakai kristal violet. Untuk zat warna pertama yang mewarnai bakteri gram positif. Nah, untuk spora kita menggunakan zat warna malasit hijau untuk mewarnai sel sporanya. Dan untuk kapsul, zat warna pertama kita menggunakan kristal violet untuk mewarnai sel bakterinya. Terus untuk beta BTTA kita menggunakan carbolfuchsin untuk mewarnai bakteri yang tahan asam untuk berwarna merah. Terus yang kedua mordannya, kalau pewarnaan gram kita pakai Lugol yaitu Ki dan I2. Untuk spora dia tidak ada mordan, kapsul tidak ada, dan beta BTTA juga tidak ada. Nah, untuk dekolorasi pewarnaan gram kita pakai asetan alkohol 1:3 atau bisa juga dengan etanol absolut yang 96%.
Nah, kalau pewarnaan spora kita gak pakai dekolorasi. Terus kalau kapsul kita menggunakan larutan terusi 20%. Kalau pakai BTA BTTA kita pakai asam alkohol. Nah, kenapa pewarnaan spora kita tidak pakai dekolorasi? Karena mekanismenya gini. Kita warnai dengan malasit hijau dengan proses pemanasan, sehingga si spora yang ada di dalam selnya itu bakal keluar dan bisa kita warnai. Tetapi si sel vegetatifnya tidak kita warnai, sehingga untuk mewarnai sel vegetatifnya tidak perlu ada zat warna, tidak perlu ada peluntur zat warna karena emang dia tidak terwarnai oleh malasit hijaunya. Terus kalau zat warna keduanya, kalau pewarnaan gram kita pakai safranin untuk mewarnai gram negatif. Spora kita pakai safranin juga untuk mewarnai sel vegetatifnya. Kalau kapsul kita tidak pakai zat warna kedua. Kalau BTA BTTA kita pakai metilena blue untuk mewarnai si bakteri yang tidak tahan asam. Nah, ini ada beberapa perlakuan khusus, bisa kalian baca aja. Nah, dengan hasilnya, kalau pewarnaan gram, kalau gram positif dia berwarna ungu, gram negatif berwarna merah. Nah, untuk bakteri berspora, kalau dia warna hijau itu adalah bagian sporanya, kalau dia warna merah bagian sel vegetatifnya. Kalau pewarnaan kapsul, lapang pandangnya berwarna ungu, sel induknya berwarna ungu dan kapsulnya tidak berwarna. Kalau BTA BTTA, BTA-nya dia berwarna merah dan BTTA-nya dia berwarna biru. Nah, ini ada beberapa contoh spesies dari bakteri gram, terus bakteri berspora, bakteri kapsul dan bakteri tahan asam tidak tahan asam. Oke, itu untuk ringkasan secara ringkasnya ya. Nah, di sini ada secara teorinya. Sekarang kita yang pertama yaitu pewarnaan bakteri gram metode Princeton-Morel. Oke, pewarnaan ini itu ada pewarnaan gram ini adalah suatu teknik pewarnaan yang paling penting dan luas digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Kenapa? Karena sebagian besar bakteri itu umumnya digolongkan berdasarkan bakteri gram, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, contoh bakteri gram positif ada apa aja? Yaitu ada ini, dan negatif itu ini. Nah, ini ada beberapa tahap perwarnaannya ya. Pertama kita kasih zat warna yang pertama yaitu kristal violet, diamkan 30 detik. Terus kita intensifkan zat warnanya menggunakan lugol ya, agar si gram positifnya itu bisa mengikat zat warna kuat. Di situ kita dekolorasi dengan etanol 96% atau aseton iodin. Supaya apa? Supaya yang tadinya gram negatifnya terwarnai juga bisa dilunturkan, karena si gram negatif itu tidak menyerap zat warna tidak menyerap mordannya, yaitu tidak menyerap lugolnya, sehingga bisa dilunturkan. Terus habis itu kita lanjutkan dengan zat warna yang kedua dengan safranin atau bisa juga dengan karbofuksin. Nah, untuk proses pewarnaannya tuh kalau bakteri gram positif awalnya kan dia tidak berwarna. Nah, ditambah kristal violet sama-sama berwarna ungu. Terus ditambahkan iodin sama aja berwarna ungu muda. Tapi si gram negatif itu hanya berwarna aja di permukaan tapi tidak menyerap, sedangkan gram positif dia menyerap. Di situ kita dekolorasi sehingga si gram positif tetap berwarna ungu, sedangkan gram negatifnya dia tidak berwarna. Sehingga saat dikasih kristal violet, karena gram positif sudah menyerap zat warna, tidak bisa menyerap zat warna dua kali. Berarti dia tetap warna ungu, sedangkan yang gram negatif karena dia jadi tidak berwarna sehingga bisa diserap warnanya. Oke, itu untuk mekanisme warnaannya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan gram positif dan gram negatif. Ya, bisa kalian baca di sini. Ini melalui gambarnya, gambar strukturnya, dan ini ringkasannya. Ya, bisa dibaca. Nah, kita lanjut ke pewarnaan kapsul metode Anthony. Nah, pewarnaan ini dilakukan untuk melihat struktur sel dari bakteri berkapsul, ya. Nah, kapsul sendiri itu berfungsi sebagai zat pelindung atau menyimpan cadangan makanan. Sehingga untuk menimbulkan kapsul kita harus membuat lingkungannya itu menjadi berlebih atau menjadi kaya, sehingga dia bisa disimpan dalam kapsul si bakterinya. Nah, kapsul itu merupakan bahan yang kental untuk melindungi dinding sel. Nah, kapsul juga dia dibuat dari lapisan polimer yang terdiri dari polisakarida, polipeptida, atau kompleks polisakarida dan protein. Sehingga dia tidak ada proses fiksasi. Karena kalau dia difiksasi, dia akan
rusak kapsulnya. Dan dia juga tidak, pas ada perwarnaan dia tidak dibilas dengan air suling. Kenapa? Karena kalau dibilas dengan air suling kapsulnya itu larut. Kenapa bisa larut? Karena dia kandungan dari lapisan yang ini, polimer, polisakarida dan polipeptida yang larut dalam air. Nah, contoh bakteri berkapsul ini bisa ada beberapa, bisa dibaca. Nah, di sini ada cara kerjanya. Ya, cara kerjanya yang pertama kita buat media biakan Bacillus sp pada media litmus nil. Terus siapkan kecalas datar. Nah, setelah 24 jam, di situ siapkan kecalas datar, kita sanitasi dan kita keringkan di udara terbuka atau difiksasi tidak apa-apa. Di situ kita tetesi, kita buatkan ulasan si bakteri berkapsul. Habis itu kita keringkan di udara terbuka. Ya, tidak dilewatkan ke api karena kalau dilewatkan ke api kapsulnya akan rusak. Kalau kapsulnya rusak, kita tidak bisa mengamati lapisan kapsulnya. Oke. Nah, habis itu kita teteskan zat warna pertama, yaitu zat warnanya yang pertama kristal violet dan diamkan selama 2 detik. Nah, habis itu kita buang zat warna yang tadi. Jangan dibilas, cukup dibuang aja. Dan kita celupkan ke dalam larutan terusi untuk melunturkan zat warna pada si kapsulnya. Yang ke-8 kita keringkan dengan kertas saring dan kita amati dengan mikroskop. Ya, nah di sini ada hasil pengamatannya. Jadi kalau kapsul itu dia cenderung besar-besar ya untuk saat diamati dengan mikroskop. Nah, kita lanjut ke pewarnaan bakteri tahan asam dan bakteri tidak tahan asam, metode Zenelson. Pewarnaan yang tidak dapat diwarnai dengan cara sederhana, karena kita kalau zat warna sederhana kita bisa mewarnai satu jenis saja kan ya. Nah, biasanya itu adalah digunakan untuk mewarnai bakteri Mycobacterium. Pada dinding sel bakteri tersebut terdapat lapisan lilin atau lipodial yang tebal sehingga sulit untuk menyerap zat warna. Sehingga perlu kita ada proses pemanasan saat mewarnainya. Bakteri ini bersifat gram positif, tapi sangat sukar dicat dengan gram karena adanya lapisan bahan lipopodial yang tebal tadi. Nah, pengelompokannya itu adalah bakteri tahan asam dan tidak tahan asam. Kalau bakteri tahan asam itu adalah sekelompok bakteri yang dapat mengikat zat warna setelah pencucian menggunakan alkohol asam. Kalau yang tidak tahan asam, dia sekelompok golongan bakteri yang tidak dapat mengikat zat warna setelah pencucian menggunakan alkohol asam. Nah, kita menggunakan 2 zat warna dan 1 zat pencuci. Nah, dasar pewarnaannya itu adalah karbofluksin, yaitu pewarna basic fuksin plus alkohol, di mana fenol mudah larut dalam lemak atau lapisan lilin sehingga mampu masuk ke dalam sitoplasma bakteri yang berlapisan lilin sehingga sel bakteri berwarna merah. Nah, lalu kita ada proses pendinginan. Nah, pendinginan yang dimaksud ini adalah untuk mengeraskan kembali dinding sel sehingga zat warnanya dapat terikat kuat oleh dalam sel. Nah, terus alkohol asam ini berfungsi untuk sebagai pelarut zat warna pada karbofluksin bagi yang bakteri tahan asam. Terus setelah pencucian dengan alkohol, yaitu didapatkan bakteri tahan asam itu berwarna merah dan tidak tahan asam tidak berwarna. Nah, habis itu kita kasih zat warna yang kedua sehingga didapat bakteri tahan asam berwarna merah dan bakteri tidak tahan asam berwarna biru dengan mengikat zat warna yang kedua, yaitu metilena blue. Oke, itu untuk pewarnaan spora metode pewarnaan BTA BTTA metode Zenelson. Nah, yang terakhir kita adalah pewarnaan spora metode Sevofulton, yaitu pewarnaan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam struktur bakteri berspora. Nah, spora ini tuh apa? Spora merupakan tubuh bakteri secara metabolik mengalami dormasi dihasilkan pada fase lanjut saat lingkungannya ekstrim, sehingga dia akan mengeluarkan sporanya. Nah, spora ini berfungsi untuk melindungi diri dari pengaruh luar yang tidak menguntungkan atau yang merugikan si spora itu sendiri, atau dalam suasana ekstrim ya di sini. Terus bila dalam keadaan menguntungkan, spora juga akan jatuh dan tumbuh menjadi bakteri yang baru. Nah, bagian spora itu dia terdapat di dalam, ada juga yang di luar. Kalau yang di dalam namanya endospora, yang di luar namanya exospora. Nah, di sini ada strukturnya ya.
struktur bakterinya. Nah, di sini ada susunan kimiawi endospora, yaitu dia mengandung sejumlah besar asam diploklinat 5-10%, dan lapisan korteks yang terdiri dari kompleks Ca2+, asam dipikolinat, dan peptidoglikan. Nah, sifat endospora itu adalah dia tahan hidup dalam kondisi yang kekurangan nutrien atau kondisi yang ekstrim. Nah, yaitu tahan terhadap panas, dan dia tahan terhadap kondisi ekstrim seperti pembekuan, pengeringan, sinar UV, dan bahan-bahan kimia yang dapat menghancurkan bakteri. Nah, maka waktu itu di materi sterilisasi untuk mematikan bakteri berspora itu dia harus ada proses pemanasan secara bertahap agar sporanya bisa benar-benar mati. Karena kan spora itu dia tahan ya dalam suasana ekstrim. Nah, di sini ada cara kerjanya untuk pewarnaan spora. Yang pertama, kita siapkan kaca alas datar, buat preparat dengan umur bakteri 48 jam. Kita teteskan zat warna malasit hijau dan dipanaskan untuk membuka lapisan korteks pada sel sporanya agar spora bisa diwarnai. Itu kita tunggu 5 menit hingga timbul uap. Setelah timbul uap, di situ kita dinginkan dengan air suling agar si lapisan sporanya bisa menutup kembali dan kita bisa mewarnai sel vegetatif dengan safranin 0,5%. Itu bilas dengan air, keringkan, dan kita amati. Nanti hasil pengamatannya itu adalah untuk sel induk dia berwarna merah atau sel vegetatifnya, dan sel sporanya dia berwarna hijau. Nah, untuk letak-letak spora dia ada terminal, subsentral, dan subterminal. Nah, kalau terminal dia di ujung, sentral dia di tengah, dan subterminal dia ada gak di tengah tapi juga gak di ujung. Ya. Nah, itu untuk pewarnaan bakteri. Nah, untuk videonya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut video part 3. Sekian, terima kasih.